warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali kita untuk kegiatan ini yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, latar belakang atau analisis data. Jadi berdasarkan rapot pendidikan kita tahun 2024, hasil ANBK dan Sulinjar kita ada kekurangan, ada merah di bidang karakter. Nah, yang fokus kita bahas hari ini adalah pembahasan di bidang karakter karena mendapat nilai merah atau kurang. Bapak Ibu bisa mengakses ini pakai akun Belajar ID, bisa langsung nanti ketik aja di Google. Yang penting Chrome-nya sudah terpasang akun Belajar ID. Nanti langsung ketik rapot pendidikan, akan muncul rapot kita ini. Yang pertama, kemampuan literasinya sedang, berwarna oranye atau kuning. Kemudian kemampuan numerasinya hijau, lumayan baik. Dan karakter kurang. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan baik, iklim kebinekaan sedang, dan kualitas pembelajaran sedang. Dan fokus kita pada hari ini yaitu pada pembinaan karakter. Bapak Ibu mungkin bisa berbagi pendapat kira-kira yang dimaksud karakter itu apa, kenapa bisa kurang seperti itu. Bisa kita berbagi sebentar supaya lebih cair. Nah, ini ada definisinya dulu. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain, yang mencerminkan nilai moral dan etika dalam tindakan perilakunya. Kata karakter, kira-kira Bapak Ibu kalau karakter kurang, biasanya apa yang ada di sekolah kita terutama? Karakter, misalnya kita fokus ke peserta didik ya. Contohnya aja, mungkin Bu Melia, gimana Bu Melia? Untuk karakter mungkin yang dimaksudkan adalah untuk siswa. Misalnya siswa yang sering membuli dengan menyebut nama orang tua temannya. Betul, termasuk seperti pembulian, itu juga termasuk karakter. Artinya kalau cuma membuli berarti karakternya kurang atau rendah, di bawah. Untuk kegiatan ini atau masalah rapot kita yang merah ini tentang pendidikan karakter, mohon izin saya sebelumnya sudah membuat rancangan ini karena ini merupakan tugas, dan kurang lebih apa yang kita sampaikan tadi termasuk masuk ke dalam judul rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah. Mungkin masuk ke sini ya. Bagi kita bagi judulnya transformasi kepemimpinan sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta didik melalui integrasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Bintang Tinggi 1. Semacam penelitian atau program yang akan kita lakukan ke depan untuk memperbaiki pendidikan karakter kita. Latar belakangnya ini tadi ada nilai merah di rapor pendidikan kita. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih berfokus pada kognitif, nilai karakter belum sepenuhnya terintegrasi. Ntar kita kembali ke judul dulu. Mungkin ada yang perlu dijelaskan, yaitu ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Bagaimana sih cara integrasi pendidikan karakter itu ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler? Kalau intrakurikuler itu berhubungan dengan semua mata pelajaran, ya. Maksudnya setiap mata pelajaran kita mengajar ke kelas, di RPP kita sebelum kita masuk, selipkan dulu apa kira-kira pendidikan karakter yang mau kita berikan. Misalnya pembiasaan 5S, salam, sapa, senyum, ya. Satu, pokoknya itu lah. Saya juga lupa satunya. Nah, itu kan termasuk ke dalam salah satu pembiasaan pendidikan
karakter. Misalnya di sekolah, di waktu belajar tidak boleh menyontek. Itu juga termasuk penyelipan pendidikan karakter di bidang intrakurikuler. Nah, selain intrakurikuler juga bisa di ekstrakurikuler, misalnya pramuka. Nah, di sini sebenarnya sangat pendidikan karakter itu sangat di dalam ekstrakurikuler pramuka. Kalau kita dulu mungkin hafal dasar dharma pramuka, di sana semuanya karakter semua itu. Masih ingat dari Bapak Helia dasar dharma pramuka? Ada yang masih ingat? Satu, takwa kepada Tuhan Yang Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu kan pendidikan karakter, sudah. Cinta alam dan kasih sayang, ya. Dan seterusnya. Saya lupa, ada 10 kalau nggak salah itu. Nah, kemudian tujuan yang tadi meningkatkan pendidikan karakter peserta didik melalui kepemimpinan transformatif kepala sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, khususnya melalui ekskul pramuka. Nah, jadi ini usulan programnya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Sasarannya yang pertama peserta didik, kepala sekolah, guru, pembina pramuka, orang tua, komite sekolah yang terlibat di dalam program ini, ya. Inovasi dan transformasi yaitu integrasi nilai karakter melalui RPP. Nah, di sini maksudnya tadi setiap RPP setiap masuk ke kelas pembelajaran kita selipkan pendidikan karakter itu, ya. Tidak harus tersirat, tidak harus tersurat, maksudnya tidak harus tertulis, melalui lisan kita, kebiasaan. Selain itu juga bisa mungkin pada waktu apel pagi, ya, sering-sering kita memberikan nasihat tentang pentingnya berlaku baik, berlaku ramah pada sesama. Kemudian yang kedua ada program yaitu pramuka berkarakter, forum refleksi guru, dan pembiasaan harian berbasis karakter. Ini strategi implementasinya. Mungkin persiapan dulu kita selama 1-2 bulan, kemudian implementasi pelaksanaannya bulan 3 sampai ke 8, kemudian nanti ada refleksi dan evaluasi pemantapan bulan 9 sampai 12. Mudah-mudahan bisa terlaksana program ini supaya rapor mutu untuk di bidang karakter tidak lagi berwarna merah. Kemudian monitoring dan evaluasi. Kita tidak berharap 100% berhasil, minimal misalnya 70% guru mengintegrasikan nilai karakter, 80% di pramuka misalnya. Mudah-mudahan hasilnya bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan kita. Alat ukurnya ada di RPP guru, catatan kehadiran, dan survei siswa. Apakah berhasil atau tidak, nanti indikator yang mau kita adakan perubahan nanti ada di RPP guru, diselipkan atau tidak pendidikan karakter itu. Apalagi sekarang kemarin Bu Eva kan ikut pelatihan PM, ya. Di sana semuanya pasti pendidikan karakter itu diselipkan di situ. Ada yang 3M itu semuanya diselipkan di dalam RPP atau modul ajar. Dan ini yang kita harapkan setelah ini nanti ada dampak dan keberlanjutan, ada perubahan budaya sekolah berkarakter, tidak lagi yang saling mengejek, saling membuli, saling berkata kasar, menghina teman lainnya. Dan yang kedua potensi replikasi, mudah-mudahan kalau dia berhasil program kita misalnya nanti mudah-mudahan bisa hijau, walaupun tidak oranye dulu atau kuning dulu misalnya, yang penting tidak merah lagi. Mudah-mudahan bisa diadaptasi oleh sekolah lain. Ya, selesai. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau berbagi pendapat atau yang mau kita bahas bersama-sama, terutama tentang pendidikan karakter ini.
kita membuka ruang bersama-sama dulu sebelum saya akhiri, nanti dilanjutkan dengan Pak Bodo. Ada yang mau berbagi? Bu Yanti. Ya, saudara Bu Yanti. Tidak harus tentang ini ya. Misalnya mau berbagi, saya ada masalah tentang mengajar ini misalnya di kelas, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Mohon izin. Saya mungkin ini sering ya, di kelas 3 itu ada 4 orang anak yang masih belum bisa membaca dengan mengeja. Jadi kesulitannya di situ. Bagaimana saya memberikan pembelajaran untuk siswa yang lain, sedangkan yang 4 anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi bagaimana cara solusinya seperti itu? Yang selama ini kan saya cuman anak yang 4 itu disuruh maju ke depan seperti memulai mengeja abjad dan sebagainya, tetapi yang namanya waktu kita tidak fokus hanya untuk 4 orang anak. Nah, jadi bagaimana caranya seperti itu supaya 4 orang anak itu bisa juga mengikuti pembelajaran yang seperti yang lain. Kemudian mungkin anak tersebut kurang di rumahnya kurang diberikan pembelajaran oleh orang tuanya. Jadi saya lihat seperti itu, mengikuti bisa, mengeja mulai bisa, cuman di sini waktunya saya tidak terlalu fokus untuk memberikan pembelajaran untuk 4 orang anak ini, karena kalau saya fokus memberikan pembelajaran untuk 4 anak ini, otomatis yang lain ketinggalan, dan juga yang lain saya tidak terlalu konsen menghadapi anak yang 4 ini, karena yang lain kan ribut dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya solusinya bagaimana kita sama-sama di sini pemecahan masalahnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih beberapa pertanyaan yang sangat bagus. Saya berbagi sedikit ya, Bapak Ibu. Mungkin ini bisa jadi solusi kita juga termasuk ke depannya. Pada waktu kami pendidikan kemarin, ada mentoring, kami studi lapangan atau stula namanya ke sekolah-sekolah, dan problem atau masalah ini ternyata tidak hanya ada pada kita. Mungkin dilema banyak sekolah, ada siswa yang mempunyai kemampuan membacanya rendah, seperti itu. Kemarin waktu kami berkunjung ke sekolah, nama sekolahnya SDN 6 Bukit Tunggal, mereka akreditasinya A. Pada waktu ANBK mereka bingung kenapa tiba-tiba rapot literasi mereka merah, padahal sekolah unggulan. Nah, di situ kepala sekolahnya berbagi, mereka juga bingung, padahal sekolah unggulan, orangnya sering berprestasi, sering menang lomba, kok kenapa pas literasi ANBK tahun 2024 literasi mereka merah. Nah, jadi kepala sekolah membuat program namanya pembuatan tim penjaringan. Mungkin ini bisa kita, kalau Bapak Ibu bersedia, bisa kita buat program seperti ini untuk kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin bisa. Mereka membuat namanya tim penjaringan. Jadi di sekolah itu ada membuat tim 9 orang di situ, tidak harus 9 nanti, dan membuat tim penjaringan. Mereka cari siswa yang kurang lancar membaca.
Ya, mereka jaring di dari kelas 1 sampai kelas 6. Ternyata banyak di kelas 6 yang sekarang. Karena dia sekarang kelas 6, berarti dulu waktu NBK mereka berada di kelas 5 pada tahun 2024. Nah, setelah mereka jaring, ada 9 orang yang mereka dapat. Bukan 9, berapa ya? 12 kalau pokoknya seperti ini. Setelah mereka dapat, mereka membuat program namanya program inklusi atau pembelajaran khusus, yang menjadi tim penjaringan itu nanti satu guru wajib memegang 3 orang murid yang belum lancar membaca. Seperti itu mereka bikin programnya dari tim itu. Mungkin dia ada yang khusus di kelas, mereka menjaringnya dari kelas 3 sampai kelas 6. Maaf tadi saya bilang kelas 1 karena 1, 2 itu memang rata-rata masih kurang membaca. Mereka menjaringnya dari kelas 3 sampai kelas 6. Mereka dapatkan beberapa siswa, sehingga 9 orang guru yang masuk ke dalam tim itu memegang satu guru memegang 3 siswa, bertanggung jawab dalam 1 tahun program itu. Bagaimana caranya? Pokoknya satu guru itu bertanggung jawab untuk 3 orang siswa. Entah itu belajarnya di kantor, entah itu belajarnya di mana, seperti itu. Mungkin kita bisa tiru itu, Bapak Ibu, kalau kita siap untuk siswa yang kurang lancar membaca. Seperti itu caranya mungkin. Atau mungkin ada pendapat lain, silahkan. Siapa tahu ada program lain caranya lebih bagus dari itu. Ya, jadi mereka seperti ini, tidak mengharuskan harus programnya belajar baca seperti itu. Dimanapun, kapanpun, yang penting satu guru tadi bertanggung jawab untuk 3 orang, seperti itu. Mau dia di ruangannya, di kelas, di lab, di perpustakaan, ada waktu panggilnya orang ketiga, biarkan membaca, suruh lancar supaya lancar, seperti itu. Namanya tim penjaringan. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang ditambah lagi, mungkin. Ya, pokoknya terserah gurunya. Yang penting dia bertanggung jawab dalam 1 tahun. 3 orang murid yang dia pegang tidak lagi terbata-bata, tidak lagi kemampuan membacaannya rendah, seperti itu. Mungkin bisa kita tiru seperti itu kalau Bapak Ibu siap. Kalau kita bisa menjaring. Ya, silakan kalau ada pendapat lain, siapa tahu lebih bagus dari yang kami amati di lapangan. Silakan kalau mau yang ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Wadi untuk kedua kali kami menyampaikan. Ibarat seperti kata pepatah, pisang berbuah 2 kali. Tetapi tidak begitu, karena kita ini sifatnya saling pembelajaran, namanya juga saling memberi masukan. Yang berkaitan dengan pendidikan karakter, karena kita melihat kalau nilai kita di sini karakternya sangat kurang atau kuning, yang merah, yang maaf. Nah, mungkin ini adalah salah satu sehingga memacu kita guru-guru supaya bagaimana kita kedepannya pendidikan karakter ini bisa kita tingkatkan. Kalau kita selaku guru tenaga pendidik, yang menurut saya dalam pendidikan karakter ini kita lebih dahulu adalah kita sebagai guru adalah sebagai teladan atau memberi role model, karena kita mendidik anak kita. Misalnya salah satu contoh, misalnya kita memberi pendidikan karakter supaya memberi semacam tulisan atau slogan, jagalah kebersihan. Nah, kalau kita hanya selaku dewan guru hanya memberikan wejangan atau tidak memberikan secara langsung, misalnya kita memberikan kebersihan, kalau kita hanya menyuruh saja kepada anak kita, misalnya ambil itu sampah. Kalau kita tidak memberi contoh, mungkin anak itu tidak ikut. Nah, mungkin dari salah situ mereka karakter ini adalah watak dari kita sebagai guru, kita mentransfer kepada anak-anak supaya mereka bisa memaknai apa yang disebut dengan kebersihan atau kita suruh tadi, misalnya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita melatih karakter anak didik kita dari kecil, dari SD ini, mungkin mereka terbiasa. Begitu juga kita dengan guru atau tenaga pendidik. Nah, maksud saya ini karakter ini sangat berkaitan dengan salah satu kehidupan kita juga. Makanya kita dengan guru memberikan contoh kepada anak didik kita supaya mereka bisa merubah karakter. Bisa anak sering membuli tadi. Kalau kita sering-sering memberi
baik yang mendidik dan membina mereka, maka mereka dengan sendirinya beransur-ansur yang tadi suka membuli atau sudah sering berkelahi, mungkin kita dengan cara kita mendidik itu adalah salah satu pendidikan karakter juga. Mungkin mereka bisa berubah sifat watak mereka yang sering membuli. Mungkin kami rasa ini adalah salah satu pendidikan karakter yang perlu kita tingkatkan. Karena nilai kita di sini sangat merah sekali. Maka untuk itu kita jangan hanya semacam slogan saja tadi, kita harus memberi contoh kepada anak didik kita. Mungkin itu saja dari tambahan dari saya, supaya mudah-mudahan kita sebagai guru ini harus ada kerjasama seperti ada 9K, ada keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan. Itu yang perlu kita tonjolkan kepada, kalau kita merasa ada 9K itu terterap dalam kehidupan kita sebagai wadah kita, karena guru ini adalah satu wadah kita, rumah kita. Maka kalau ada 9K itu terterap dalam kehidupan kita, maka kemungkinan saya rasa untuk pendidikan karakter anak kita ini mereka bisa kita terapkan sedikit demi sedikit, bisa ada perubahan untuk tidak suka membuli anak tadi. Kalau kita itu adalah salah satu kiat atau apa saja menurut saya. Begitu saja, mohon maaf apabila pribadi saya ada kurang berkenan. Terima kasih, dikembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Hedi. Kita selalu ya Pak Hedi ya. Iya, betul sekali yang beliau katakan. Di samping kita juga menyuruh, paling tidak kita juga memberikan contoh. Itu intinya ya, banyak kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekedar menanggapi yang telah disampaikan oleh Pak Wedi tadi ya, terkait yang karakter tadi ya Pak ya. Kami sangat setuju sekali dengan diadakannya tim penjaringan tadi ya Pak ya. Yang satu orang guru mengampu 3 orang siswa dalam setahun. Ya, saya pribadi sangat setuju sekali. Terima kasih. Kita kembali untuk tim penjaringan, karena ini programnya berbeda dengan itu, mungkin kita buat nanti ya Bapak Ibu ya, kita rapatkan kembali mungkin. Kalau memang setuju untuk kemampuan membaca yang rendah kata Bu Eva tadi, kita buat tim itu, kita rapatkan lagi, kita buat program bersama ya. Karena pentingnya itu nanti pasti di literasi, seperti sekolah yang saya bilang tadi, mereka sekolah unggulan sering berprestasi, tiba-tiba ANBK nilai literasinya merah, mereka tidak dapat bos kinerja. Nah, jadi mereka melakukan tim penjaringan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ya, saya kira mungkin cukup ya, karena kita ada 2 materi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas sudah bisa ya bekerjasama dalam observasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.